warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon Guru Penggerak Angkatan 11 dari Kota Banda Aceh. Saya Ridwan dari SD Negeri 1 Banda Aceh. Saya Mursida dari SD Negeri 29 Banda Aceh. Saya Yanti Muharami dari SMA Negeri 1 Banda Aceh. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik yang terdiri dari coach, dan pengamat. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Ridwan. Pak Wan sendiri bagaimana? Alhamdulillah juga sudah. Sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awal yang akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Mursida ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang pertanyaan hari ini. Ya, Bu. Ya, baik Pak Ridwan. Ya, pada coaching kita hari ini ya, coach dan coach akan saya amati dan akan saya menilai sesuai dengan objek penilaian yang diberikan. Apakah sudah sesuai dengan alur ceritanya atau belum ya? Kemudian bagaimana nanti Ibu Mursida memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach tersebut. Nah, jangan lupa disesuaikan nanti dengan prinsip coaching di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Mursida adalah bagaimana kompetensi? Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Mursida adalah bagaimana kompetensi? Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Mursida adalah bagaimana kompetensi? Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Mursida adalah bagaimana kompetensi? Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Mursida, potensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oh ya. Jadi pada potensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik, Bu Mur. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasikan? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya sampaikan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, ini yang terakhir ini Bu Mur, pertanyaan yang ketiga. Ya, apa indikator dan bagaimana yang ingin Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya, luar biasa ya. Baik, kalau begitu Bu Mur, demikian dulu pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching bersama coach ya. Silakan kepada Ibu Mursida dan saya memberikan kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Wan atas kesempatannya. Ya, baik Bu Mur, dipersilakan Bu Mur. Assalamualaikum Bu Mur. Waalaikumsalam Bu Yanti. Bagaimana kabar Bu Mur? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Yanti sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya sehat juga Bu. Bu, boleh tidak saya meminta waktu itu sekitar 10 sampai 15 menit. Apa Ibu sibuk hari ini? Oh boleh Bu Yanti. Apa yang bisa saya bantu? Apa tujuan yang akan Bu Yanti ingin sampaikan pada obrolan kita hari ini? Begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi tentang kelas 11 X7 di mana saya kepingin tujuan saya itu anak-anak di dalam kelas bisa kelas yang kondusif gitu. Dari sinilah saya mendapatkan solusinya Bu. Oh baiklah Bu Yanti. Jadi Bu Yanti, apa permasalahan di kelas 11 X7 yang Ibu Yanti hadapi? Begini Bu, jadi kita di SMA Negeri 1 Banda Aceh ini kan sudah berikut merdeka Bu. Di kelas 11 itu kebetulan pelajaran saya yaitu geografi itu 5 JP per minggu Bu. Jadi di hari Senin mereka masuk 2 JP, alhamdulillah berjalan sangat lancar. Nah, tiba di hari Rabu, hari berikutnya masuk 3 JP, 2 JP pertama itu lancar Bu. 1 JP terakhir itu sudah mulai tidak kondusif kelasnya. Anak cowok sudah mulai mengganggu kawannya, anak perempuan sudah mulai pasif, jadi begitu ceritanya. Oh jadi begitu ya Bu Yanti. Makanya Bu Yanti merasa bingung ya, bagaimana membuat kelas
3JT. Oh ya, tadi kan Bu Yanti mengatakan kelas dan siswa kurang kondusif, apalagi di jam-jam terakhir. Jadi menurut Bu Yanti seharusnya atau idealnya itu siswa harus bagaimana? Ya harapan saya Bu, siswa di kelas F7 itu bisa belajar maksimal seperti yang ada di hari Senin Bu. Jadi kelasnya betul kondusif, anaknya aktif gitu Bu. Ya, kalau begitu ngomong-ngomong, apa yang sudah Bu Yanti lakukan agar siswa tersebut tetap bisa belajar yang semangat dan kondusif? Sebenarnya Bu, saya akan melakukan pembelajaran yang menarik Bu, dengan menyediakan LKPD yang menarik juga. Atau menyediakan video pembelajaran atau media pembelajaran yang menarik Bu. Itu sudah saya lakukan ya Bu. Oh, bagus sekali. Apa yang Ibu Yanti lakukan artinya itu sudah tahu duduk persoalannya dan apa langkah selanjutnya yang akan Bu Yanti lakukan. Mungkin bukan ini saya sudah mulai berpikir Ya, ya. Mungkin di 1JP terakhir apa saya mulai coba memainkan permainan yang berisi dengan anak-anak itu ya. Jadi di awal 2JP itu anak-anak kondusif, bagus belajarnya, tapi di 1JP terakhir kita mainkan permainan, tapi permainan itu yang ada isi pembelajarannya di dalam. Oh, oke begitu. Selain cara itu, ada nggak cara lain yang ingin Bu Yanti terapkan? Mungkin Bu, saya berkolaborasi dengan kawan sejawat juga Bu, untuk mengajar di kelas tersebut dalam mendapatkan trik-trik jitu dalam mengatasi anak di 1 jam terakhir, apalagi jam-jamnya sudah mulai jam siang itu. Ya, alhamdulillah artinya permasalahan Bu Yanti sudah ada jalan keluar dan solusinya. Iya Bu. Nah, oke, kalau begitu kapan Bu Yanti akan melakukan atau melaksanakan langkah yang sudah kita bicarakan tadi terhadap rencana aksi tersebut? Begini Bu, jadi di sekolah kami itu lagi mulai UTS sekarang Bu, seminggu ini. Jadi minggu kedua di bulan Oktober, insya Allah saya langsung melaksanakan bersama anak-anak. Oke, bagus sekali lah Bu Yanti. Siapa yang akan membantu Bu Yanti nanti dalam kerjasama dengan warga sekolah dan orang tua? Nanti saya meminta bantuan rekan guru Bu, bagian kesiswaan juga. Kalau memang perlu, saya akan meminta bantuan dari kepala sekolah juga Bu, untuk melihat bagaimana kondisi anak-anak belajar. Ya, oke, mantap. Jadi apa yang sudah Bu Yanti dapatkan dari diskusi atau cerita kita kali ini? Dari diskusi kita Bu, saya sudah menemukan ide ataupun solusi dari permasalahan yang saya alami di kelas 11 F7 tentang kelas yang lebih kondusif Bu. Alhamdulillah Bu Yanti sudah mendapatkan manfaat dari diskusi kita hari ini. Semoga apa yang Bu Yanti lakukan atau laksanakan bisa terrealisasi dan membangkitkan minat dan motivasi siswa itu untuk terus belajar. Terima kasih banyak Bu, sudah meluangkan waktu untuk saya sehingga saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami. Ya. Sama-sama Bu Yanti. Sampai di sini diskusi kita hari ini. Silakan Bu Yanti lanjutkan kegiatan Ibu. Saya tunggu ya kabar baiknya dari Ibu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mur. Waalaikumsalam Pak Wan. Ya, Bu Mur tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Yanti ya. Ya. Nah, sebelum menutup Pak tadi saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi tadi yang dilakukan oleh Bu Mur sama Bu Yanti tadi ya. Yang pertama tadi, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Jadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Ya, luar biasa ya. Oke Bu Mur, menurut saya observer pada coaching tadi dengan Bu Yanti itu Ya. sudah berjalan dengan lancar dan sangat baik sekali dan sukses. Dan juga proses alur juga sudah sesuai dengan alur kita yang digunakan tadi. Ya. Dan juga Ibu Mur tadi sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yanti sebagai coachingnya ya, sehingga Bu Yanti tadi menemukan solusi dari permasalahan yang timbul dari dalam percakapan coaching tadi. Sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup ya juga, kompetensi apa saja
yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil menemukan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan. Baik Pak Wan, jadi kompetensi yang ingin saya lakukan dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Kemudian juga kedepannya saya ingin melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian juga observasi kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan hanya itu Pak Wan. Ya, terima kasih luar biasa ya. Mungkin ya terima kasih sekali lagi kepada Bu Umur sebagai coach tadi yang sudah memberikan solusi kepada coach. Mungkin demikian saja observasi yang bisa kita lakukan hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kita tutup ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat juga Bu Yanti. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sama Bu Yanti. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu Umur. Pada coaching kita hari ini Bu Yanti, coach dan coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Bu Yanti memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Yanti adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Umur, potensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu present, artinya kehadiran penuh, Ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coaching. begitu. Nah, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu Yanti kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Bu Umur, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir, ya Bu Yanti, indikator yang bagaimana yang ingin Bu Yanti sampaikan nanti dalam proses coaching kali ini? Baik, saya ingin coaching saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Ya, baik Bu Yanti. Demikian dulu ya Bu Yanti praobservasi kita kali ini. Silakan Bu Yanti melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Pak Ridwan. Apa kabar Pak Ridwan? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat Bu Yanti. Bagaimana dengan kabar Bu Yanti sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat. Ya, alhamdulillah Bu Yanti ya. Ada apa Pak Ridwan? Sepertinya ada hal penting yang mau dibicarakan. Karena saya perhatikan Pak Ridwan sepertinya banyak kali beban yang dihadapi. Ya, baik Bu Yanti, sebenarnya saya akan terlebih dahulu mohon maaf dulu sama Bu Yanti ya. Ingin memintakan waktu sedikit sama Bu Yanti sekitar 10 atau 15 menit. Karena kenapa? Mungkin jangan terganggu nanti keadaan Bu Yanti. Oh tidak apa-apa Pak Wan, hari ini kebetulan saya lagi tidak sibuk, jadi silakan Pak. Ya, mungkin yang perlu ingin saya mendapatkan hari ini sama Bu Yanti ya, bagaimana nanti mendapatkan ide atau solusi yang saya ajukan yang terjadi permasalahan di kelas itu sendiri. Jadi sedikit saya tanyakan Pak Wan, apa tujuan dari obrolan kita Pak Wan hari ini? Ya, yang pertama sekali Bu Yanti, saya ingin mendapatkan solusi ataupun ide-ide dari Bu Yanti nanti dengan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi dalam kelas saya sendiri, sebagai diri saya ya. Nah, mungkin Oh iya Pak Wan, jadi Pak Wan ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya, berarti ya memangnya kalau boleh saya tahu apa permasalahan yang lagi Pak Ridwan alami? ya benar sekali Bu Yanti, sebenarnya kan saya ingin curhat kepada Bu Yanti bagaimana nanti dengan curhatan saya itu ataupun dengan saya memberikan pendapat kepada Bu Yanti bisa mendapatkan solusi ya. Begini Bu Yanti, sebenarnya ini kan yang terjadi di dalam kelas saya dengan peserta didik saya, yaitu ada anak satu orang ketika saya memberikan pelajaran kepada dia terkesannya seperti cuek saja begitu ya, tidak memperhatikan
itu permasalahan satu lagi. Ketika saya ingin komunikasi dengan dia itu nampak berkesannya kurang responsif, kurang aktif. Ketika saya tanya, misalnya, bagaimana kabar kamu hari ini? Namanya soal apa? Iya. Jadi dia hanya mengangkat bahu saja, tidak mampu memberikan sebuah jawaban yang pasti kepada saya. Ketika itu yang saya lihat ketika saya di dalam kelas, dan begitu saya juga memberikan pelajaran kepada dia pun tidak respect, artinya banyak pekerjaan tugas pelajarannya tidak selesai. Itu bagaimana? Oh, jadi Pak Wan merasa bingung ya dengan keadaan murid yang seperti ini, lambat dan dalam respon berkomunikasi? Benar sekali. Oh iya Pak Wan. Pak Wan tadi mengatakan bahwa si anak itu lambat dalam pembelajaran dan tidak mau komunikasi secara aktif kalau diajak berbicara. Menurut Pak Wan, idealnya murid itu harus seperti apa Pak Wan? Harus bagaimana? Ya, kalau misalnya menurut saya Bu Yanti, seperti harapan saya itu seperti anak yang lainnya. Dia kan bisa berbaur, bisa komunikasi dengan saya ataupun dengan temannya. Dan setiap dalam proses pembelajarannya, walaupun dia tidak mencapai sebelumnya, mungkin bisa semakin teman dia. Itu harapan saya. Ngomong-ngomong Pak Wan, apa yang sudah Pak Wan lakukan untuk anak ini sejauh ini? Ya, baik Bu Yanti. Sebenarnya yang sudah saya lakukan itu terus saya melakukan komunikasi dengan dia. Saya panggil dia ke depan, saya menanyakan, bagaimana keadaan kamu hari ini? Saya membuat pendekatan. Terus dia berkesannya memang tidak memberikan jawaban. Bahkan tetapi ini saya tidak memindahkan dia di ruang kelas. Saya panggil ke depan di meja saya. Saya menanyakan, bagaimana keadaan kamu hari ini? Dia tidak menjawab, hanya memberikan senyum. Habis itu nanti kalau misalnya ada pembelajaran yang saya berikan tugasnya, saya juga membuat pendekatan pada dia. Saya melihat sudah siap kamu ultah. Dia juga tidak menjawab. Tapi saya lihat itu hasil kerjaan dia tugas-tugas itu juga masih kurang saya lihat. Jadi Pak Wan sudah melakukan beberapa cara agar karakter si anak tersebut dapat berubah. Ini sudah bagus sih Pak Wan menurut saya, karena tindakan yang Pak Wan lakukan itu sudah sesuai dengan tujuannya. Namun karakter si anak tersebut juga belum sepenuhnya berubah gitu ya maksud Pak Wan. Kalau kita lihat dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Pak Wan sekarang mencapai tujuan? Saya mau tahu itu Pak. Ya, kalau saya lihat itu dari skala 1 sampai 10 itu bisa saya lihat itu dari sampai 5 lah Bu Yanti. Sebenarnya Pak Wan inginkan di posisi berapa? Ya, sebenarnya harapan saya walaupun dia tidak mencapai sepenuhnya jadi 10, minimalnya mencapai 8 ataupun 9 ya, seperti anak yang lainnya. Itu harapan saya. Oke Pak Wan, kira-kira selain strategi yang sudah Pak Wan lakukan ini, yang sudah Pak Wan ceritakan barusan, apakah ada strategi lainnya supaya untuk mencapai tujuan selanjutnya seperti yang Pak Wan harapkan gitu? Ya, sebenarnya strategi yang saya gunakan selain saya memanggil dia di depan saya, menanyakan kabarnya dia, saya juga pernah menanyakan pada temannya pada saat ini kan sekarang udah kelas 6. Iya. Menanyakan pada teman dia, bagaimana kondisi waktu kelas 5. Sehingga temannya juga memberikan jawaban yang sama. Begini Pak, di kelas 5 dia begini. Tetapi pada saat temannya memberikan jawaban, saya pun tidak bisa menyimpulkan. Karena ini temannya yang bilang, mereka hanya melihat sekilas saja. Jadi yang langkah lain ini belum saya lakukan. Menurut saya langkah yang barusan itu sudah sangat luar biasa yang Pak Wan lakukan. Kira-kira kalau boleh saya tanya, rencana untuk mencapai tujuan tersebut ada tidak? Oh sangat harapan saya sangat rencananya besar sekali. Cuma kan saya ingin mendapat langkah apa yang ingin saya lakukan kembali ataupun lagi supaya ini bisa saya mengetahui keadaan si anak yang sebenarnya. Menurut Pak Wan itu sudah melakukan maksimal ya. Kira-kira kalau boleh saya tahu berapa jangka waktunya untuk Pak Wan melakukan itu? Ya mungkin dari pertama dari semester kemarin itu sudah berjalan lebih kurang ya 1 bulan ya. Mungkin harapan saya nanti untuk memperbaiki karakter dia ini juga membutuhkan waktu sekitar 2 bulan lagi lah.
sudah Pak Wan bilang tadi? Ya, komitmen saya begini Bu Yanti, saya tetap ingin melakukan harapan saya seperti anak yang lainnya, dan komitmen saya semoga peserta didik kita ataupun anak kita sekolah ini yang pertama bisa belajar sepenuh hati di sekolah dan menyayangi, bisa mencintai kita. Ya, jadi ini komitmen kita dan bisa seperti anak-anak. Ya. Kira-kira dalam hal ini Pak Wan ingin dibantu oleh siapa? Siapa yang akan Pak Wan ajak? Saya rasa mungkin karena menyangkut dengan anak ini, mungkin terlebih dahulu saya ingin juga komunikasi dengan orang tuanya dulu. Menanyakan dengan keadaan si Altab ini bagaimana keadaan di rumah. Apakah memang karakter si Altab ini di rumahnya seperti itu? Ya, mungkin ini salah satu langkah yang harus saya tempuh lagi. Baik Pak Wan, kira-kira dari percakapan kita dari 5 menit sampai 10 menit tadi, apa yang sudah Pak Wan dapatkan? Ya, alhamdulillah sekali Bu Yanti. Sebenarnya banyak sekali yang dapat saya dapatkan. Yang pertama solusi-solusi yang dari Bu Yanti tadi ataupun ide-ide ya, yang bisa Ibu Yanti curahkan ke saya. Itu sebenarnya sangat luar biasa sekali Bu Yanti. Karena kenapa? Dengan memang saya memintakan ide ataupun solusi sama Bu Yanti, pikiran saya jadi lega, jadi lega, jadi senang. Berarti ada solusi yang kita tempuh untuk melakukan perkembangan kepada peserta itu. Alhamdulillah Pak Wan sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita. Mudah-mudahan rencana Pak Wan akan membuahkan hasil yang baik gitu Pak ya. Mungkin terima kasih sekali lagi Bu Yanti atas ide-ide yang Ibu Yanti berikan. Baik Pak Wan, sama-sama saya tunggu kabar baiknya ya Pak Wan. Ya, terima kasih Bu Yanti, sama-sama. Terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Ridwan. Iya. Nah, sebelum penutupannya Bu Yanti, saya menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi tadi. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah Bu Yanti lakukan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Baik Bu Mur, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu Mur, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa saya menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya tersebut. Kemudian oke Bu Yanti, menurut saya Bu Yanti sebagai observer tadi proses coachingnya Bu Yanti dan Pak Ridwan sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta, dan juga Pak Ridwan, Bu Yanti sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Ridwan sehingga Pak Ridwan menemukan solusi dari permasalahannya. Juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Yanti sebelum kita tutup ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik Bu Mur, kompetensi yang ingin saya lakukan dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik. Dan satu lagi, semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Mur, terima kasih banyak atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam Bu Yanti ya. Bagaimana kabarnya Pak Ridwan? Alhamdulillah sehat Bu Yanti. Kabar Bu Yanti sendiri ya Pak? Alhamdulillah Pak Ridwan, saya sehat juga. Ya, Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih sama Pak Ridwan. Ya, baik. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Ya, baik Bu Yanti. Pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Ridwan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon ataupun menanggapi pertanyaan dari Pak Ridwan. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip
coaching diantaranya kemitraan, Iya. proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah di sini pertanyaan pertama dari saya untuk Pak Ridwan, kompetensi apa yang ingin Pak Ridwan kembangkan pada coaching kali ini? Ya, terima kasih Bu Yati. Potensi yang saya ingin kembangkan yaitu kehadiran penuh atau presensi dan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Pak Ridwan. Pertanyaan kedua nih, kompetensi mana yang ingin Pak Ridwan kembangkan secara spesifik pada kegiatan observasi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi yang spesifik yang ingin yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan juga yang berbobot. Iya. Ya. Kemudian yang terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Ridwan dalam proses coaching kali ini? Ya. Yang saya inginkan Coach Dati dapat menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya. Baik, demikian dulu ya Pak Ridwan. Untuk kegiatan pra-observasi kali ini, silakan Pak Ridwan melakukan coaching dengan coachingnya, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, alhamdulillah sekali. Terima kasih Bu Yanti atas kesempatannya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Wan. Waalaikumsalam Bu Mur. Bagaimana kabar Pak Wan hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Mur. Bagaimana dengan kabarnya Bu Mur sendiri hari ini? Alhamdulillah juga sehat Pak Wan. Ya, ada apa Bu Mur sebenarnya? Saya lihat ini sepertinya Bu Mur ini ada masalah. Terlihat dari wajahnya ada lubang. Ya, pertama mohon maaf Pak Wan ya mengganggu waktunya ya. Baik. Hari ini Pak Wan sibuk nggak kira-kira Pak Wan? Alhamdulillah enggak. Santai sekali hari ini. Bagaimana Bu Mur? Ya, begini Pak Wan ya, saya mau ngobrol sebentar. Boleh. Kurang lebih 10 hingga 15 menit lah Pak Wan ya. Iya. Saya sedang bingung nih Pak Wan. Iya. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan permasalahan saya sama Pak Wan. Boleh Bu Mur. Sebenarnya tujuan daripada percakapan kita ini apa sebenarnya? Dari obrolan kita hari ini, saya Pak Wan ingin mendapat ide dan solusi, saran dan juga masukan mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas saya Pak Wan. Oh, berarti Bu Mur sekarang lagi ada masalah. Iya. Berarti ingin mencari solusi dari permasalahan yang Ibu Mur hadapi ya. Iya. Memangnya masalah apa tuh Bu Mur? Ya Pak Wan, betul Pak Wan begini. Saya mau cerita sedikit ya Pak Wan tentang salah satu murid saya di kelas yang bernama Farel. Iya. Pada tahun ini murid-murid saya ini terasa pada sikapnya berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Iya. Entah mengapa ya, murid saya ini yang satu ini suka sekali usil sama temannya. Iya. Kalau di dalam kelas kadang dia sembunyiin buku teman, pensil teman. Nah kalau di luar kelas dia kadang-kadang sembunyikan sepatu kawannya Pak Wan. Nah, dan juga pada saat kerja kelompok dia tuh di dalam kelompok selalu bikin ulah. Iya, oke. Terus Pak Wan sedikit lagi nih Pak Wan, Iya. teman-teman yang lain sehingga tidak mau bermain dengan dia Pak Wan. Iya. Saya bingung nih Pak Wan, apa yang harus saya lakukan terhadap si Farel ini? Oke, Bu Mur. Jadi Bu Mur merasa bingung ya dengan keadaan murid yang seperti itu ya. Iya betul Pak Wan. Yang senang, yang suka mengganggu temannya, yang selalu usil dengan teman-temannya ya. Benar Pak Wan. Jadi, tadi kan Bu Mur kan ada mengatakan teman-teman yang lain tidak mau bermain dengan dia. Menurut Bu Mur, ideal muridnya seperti apa tuh? Harus bagaimana? Kira-kira si Farel ya? Iya Farel Pak Wan. Ya kalau menurut saya sih Pak Wan kan seharusnya teman-teman yang lain itu juga tetap mau berteman dengan si Farel ini, walaupun dia itu suka usil. Iya. Saya inginnya, harapan saya di kelas saya itu ada terjalinnya kekompakan, tidak ada perbedaan antara teman yang satu dengan teman yang lain. Ngomong-ngomong dari dengan yang kejadian ataupun permasalahan itu, apa yang sudah Ibu lakukan agar murid tersebut berubah agar tidak usul lagi? Saya sering sekali Pak Wan menasehatinya. Ya. Pada saat saya menasehati dia berubah sebentar saya Pak Wan. Berubah sebentar, kemudian berbuat lagi seperti itu, usil lagi dia terhadap kawannya. Kemudian juga saya sudah mencoba lagi strategi di dalam kelompok kan saya bilang tadi dia usil ya dengan kawannya, saya ubah lagi strategi saya memindahkan dia ke kelompok lain, tapi kenyataannya berulang lagi sifat dia Pak Wan seperti itu. Oh iya, berarti Bu Mur sudah melakukan beberapa cara agar karakter si anak
langkah yang Ibu Mur lakukan sudah sangat luar biasa, sudah bagus, sudah tepat. Tindakan yang Ibu Mur lakukan ya, sesuai dengan tujuan. Namun karakter si anak tersebut belum juga sesuai yang berupaya. Kira-kira kalau misalnya dengan langkah yang Ibu Mur sudah lakukan, kan ada skala nilai. Skala nilai. Kira-kira kalau misalnya skala nilai itu kan ada skala 1 sampai 10. Itu bisa kita bilang, bisa kita berikan skala nilai berapa? Kalau menurut saya Pak Wan, kan posisi saya ini sekarang saya masih berada di posisi skala 5 Pak Wan. Karena menurut saya ini saya belum berhasil Pak Wan. Benar, benar. Jadi dengan skala 1 sampai 10 ini kira-kira berapa yang Ibu Mur inginkan sebenarnya yang bisa ini supaya berubah? Ya, saya pastinya ingin yang terbaik ya Pak Wan ya. Iya, benar sekali. Dalam ketercapaian saya dalam mendidik murid, saya ingin sekali itu posisi saya berada di posisi ke skala 10 lah, 9 lah Pak Wan, seperti itu. Mungkin nggak sempurna sekali ya Pak Wan ya, di posisi 10. Oke, kira-kira selain strategi yang sudah Ibu Mur lakukan, yaitu salah satu contohnya menukar tempat duduk ya tadi ya. Pasti ada cara lainnya. Kira-kira apa cara lain itu mencapai tujuan tersebut? Oh iya Pak Wan, mungkin saya juga pernah melakukan ya diskusi dengan guru sebelumnya, guru Farel di kelas 4. Nah itu saya pernah menanyakan pada guru tersebut tentang Farel, lebih jauh bagaimana tingkah laku dia di kelas 4, kemudian sikap dia di kelas 4 pada saat jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran. Pak Wan, itu pernah saya lakukan. Oh iya, kalau saat pelajaran di dalam kelas, kalau di luar pelajaran itu oke, umur itu sudah sangat luar biasa ya. Tetapi mungkin bisa terlihat di situ bagaimana ketika si Farel ini berada di dalam kelas pada saat pembelajaran, dan bagaimana itu bisa terlihat ketika si Farel itu berada di luar kelas. Oh iya. Kalau saat di luar pembelajaran, misalnya di luar kelas, saya itu strategi saya Pak Wan supaya Farel ini berubah sikapnya. Saya membuat sebuah buku jurnal sikap itu. Kemudian saya juga menyuruh kepada murid-murid saya yang lain untuk memantau si Farel ini pada saat di luar pembelajaran di kelas. Iya, sebenarnya itu sudah luar biasa Bu. Yang Ibu Mur lakukan sangat tepat sekali, luar biasa sebenarnya. Kira-kira apa rencana untuk mencapai tujuan tersebut? Rencana saya untuk mencapai tujuan tersebut Pak Wan, saya akan terus menulis sikap dan tingkah laku murid-murid saya, baik Farel maupun murid yang lain. Nah itu akan terus saya lakukan, baik selama proses pembelajaran maupun di luar kelas. Nah itu akan saya catat terus secara sistematis di jurnal sikap yang saya buat, dan kemudian akan saya informasikan itu sikap-sikap anak tersebut, akan saya informasikan kepada orang tuanya. Kemudian nanti jika perlu akan ada tindak lanjut berikutnya. Oke, Bu Mur, itu sangat luar biasa. Kira-kira berapa lama ataupun jangka waktunya untuk Bu Mur lakukan langkah tersebut? Kira-kira agar keinginan saya tercapai tadi, saya akan melakukan secara sistematis itu sekitar 1 sampai 2 bulan Pak Wan untuk memantau sikap si anak tersebut. Baik, luar biasa ya. Nah, selanjutnya begini Bu, kan komitmen daripada Bu Mur sendiri terhadap rencana aksi yang ingin dipulaukan, bagaimana Bu? Selama 2 bulan itu saya rutin tuh Pak Wan. Selama kurang lebih 2 bulan saya rutin menulis sikap-sikap atau tingkah laku murid-murid saya itu pada jurnal tersebut yang telah saya buat. Kemudian apabila ada sikap yang kurang-kurang bagus, misalnya saya memberi nasihat dulu Pak Wan ya. Kemudian kalau tidak mempan juga dengan nasihat-nasihat yang saya berikan, saya akan memanggil orang tuanya Pak Wan dan berdiskusi dengan orang tua agar saling memantau kita di rumah dan di sekolah. Oke, luar biasa ya. Kira-kira siapa yang akan membantu Bu Mur nanti kan dalam membuat sebuah jurnal sikap dan memantau perkembangan si anak tersebut? Nanti dalam membuat jurnal sikap saya itu berusaha membuat sendiri Pak Wan. Kemudian saya meminta teman rekan sejawat saya untuk menelaah jurnal saya dan juga kepala sekolah mungkin apabila ada masih kurang-kurang tepat jurnalnya saya suruh saya perlu direvisi, saya bilang revisi saja.
luar biasa ya. Sebenarnya ini sudah lama kita bercakap dari Bu saling komunikasi. Menurut Bu, apa yang sudah Bu dapatkan dari percakapan kita tadi? Ya, luar biasa ya, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan tadi, yang saya dapatkan terutama ya dari percakapan kita tadi. Saya sudah mendapatkan ide ataupun solusi tentang masalah saya terkait murid-murid yang sikapnya masih kurang baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Ya, alhamdulillah sekali kalau begitu Bu ya, sudah bisa mendapatkan manfaat dari dialog kita tadi atau percakapan kita tadi. Mudah-mudahan rencana Gumur akan membuahkan hasil yang bagus, yang baik ya ke depannya. Dan jangan lupa tuh Gumur mencatat setiap perkembangan kemajuan yang sudah Gumur lakukan nanti ya, bisa dijadikan sebagai refleksi, sebagai serta bisa dijadikan contoh untuk teman-teman. Baik Pak Wan, terima kasih Pak Wan sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi masalah yang saya alami ini Pak Wan. Ya, sama-sama Gumur, sama-sama. Terima kasih juga kepada Gumur ya. Mungkin hanya itu saja Gumur dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wan. Waalaikumsalam Bu Yanti. Baik Pak Wan, tadi Pak Wan sudah melakukan coaching dengan Ibu Nur ya. Nah sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Wan lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Pak Wan inginkan? Ya, baik Bu Yanti. Coaching saya tadi itu melakukan coaching dengan alur kita ya, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coach tadi ya, untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik Pak Wan, menurut saya sebagai observer proses coaching tadi Pak Ridho bersama dengan Bu Nur sudah berjalan dengan sangat baik ya, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita. Dan juga Pak Ridwan sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Musyidah sehingga Bu Nur menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching tersebut juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Wan, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya, kompetensi yang ingin dikembangkan tadi adalah ingin saya melakukan dengan cara lebih memahami lagi proses sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik. Ya. Terus, mungkin kedepannya kita melakukan coaching dengan lebih baik lagi dan mungkin lebih maksimal. Mungkin demikian saja yang bisa ini Bu Yanti. Semoga bermanfaat bagi kita ya. Mungkin bisa kita tutup dengan baik Pak Wan, untuk kegiatan kali ini coachingnya juga sudah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.